Shalom Bapak Ibu, supaya dengan intim dengan Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih untuk mujizat-Mu yang selalu setiap kali melingkupi Tuhan di setiap langkah kami. Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, juga firman-Mu bisa merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 10 Juli 2023. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Judul renungan kita hari ini adalah Nyanyian Kegeraman Tuhan, yang difokuskan di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak Ibu Saudara, ada berbagai cara yang Tuhan pakai untuk menegur dan mengingatkan umatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Bisa melalui perkataan langsung, terkadang menggunakan perumpamaan, terkadang dalam bentuk prosa atau nyanyian. Yesaya pasal 5 adalah sebuah nyanyian sindiran terhadap umat Israel yang diumpamakan sebagai kebun anggur. Tujuan dari syair ini adalah untuk menyadarkan umat Tuhan dari dosa-dosa mereka agar mereka bertobat dengan mengakui segala kesalahan dan dosa mereka kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-13 juga diceritakan tentang seorang yang memiliki kebun anggur dan menanam pohon ara di tengah kebun anggurnya. Tetapi telah 3 tahun ia tidak mendapatkan hasil dari pohon ara tersebut dan memutuskan untuk menebangnya. Tetapi pengurus kebun anggur tersebut memohon untuk diberi kesempatan 1 tahun lagi, dan selama 1 tahun ia akan mengurusnya
mencangkul, dan memberi pupuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa yang pertama, pemilik kebun anggur tersebut adalah Allah sendiri dan pengurusnya adalah Kristus. Kebun anggur berbicara tentang umat Tuhan yang dalam kitab Yesaya adalah bangsa Israel. Yang kedua, kebun anggur ini letaknya dikatakan di tanah yang subur, bukan di tanah yang tandus, di dalam pasal 5 ayat 1. Jadi seharusnya hasilnya pasti baik. Demikian juga dengan pohon ara yang di dalam Lukas pasal 13. Ditanam di kebun anggur yang subur, seharusnya tidak akan kekurangan nutrisi. Yang ketiga, saudara, kebun anggur ini dikatakan dirawat, dicangkul, dibuang batu-batunya atau dibersihkan. Pemilik dan pengurus kebun anggur tidak menelantarkan kebun anggurnya. Ia merawat dan membersihkannya di ayat 2a. Tuhan bukanlah Tuhan yang meninggalkan umatnya. Ia memelihara dan mengasihi umatnya. Lalu yang keempat, saudara, kebun anggur ini ditanami dengan pokok anggur pilihan. Di sini pendengar dan pembaca diberitahukan bahwa benihnya adalah benih pilihan, bukan bibit sembarangan. Ini adalah bibit unggul yang seharusnya menghasilkan buah yang sangat baik. Jadi di sini kesalahan bukan pada benihnya. Yang kelima, saudara, sang pemilik juga mendirikan apa, saudara? Menara jaga di tengah-tengah kebun anggurnya. Pasal 5 ayat 2b. Ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Tuhan menjaga dan melindungi umatnya siang dan malam. Ia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 3-4. Yesaya 27 ayat 3 mengatakan, Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Yang keenam, saudara, dikatakan pemilik menggali lubang tempat memeras anggurnya di ayat 2c. Tempat dihasilkannya anggur adalah tempat korban pujian dan penyembahan yang manis bagi Tuhan. Namun sayangnya, segala upaya yang telah diperbuat oleh sang pemilik kepada kebun anggurnya tidak menghasilkan yang baik. Kebun anggur tersebut tidak menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi buah yang asam. Dikatakan dalam pasal 5 ayat 2d. Sampai sang pemilik berkata, apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Ini menunjukkan bahwa semua daya dan segala cara telah dilakukan untuk menghasilkan buah yang baik. Saudara, Tuhan menginginkan umat pilihannya sebagai kebun anggurnya menghasilkan buah yang manis, yakni keadilan dan kebenaran. Mengapa, saudara? Karena Tuhan telah menanamkan benih yang baik. Ia pun telah memberikan kasih-Nya dan perlindungannya. Ia telah memberkati umatnya dengan luar biasa. Ia menantikan dari setiap pribadi, komunitas, dan bangsa untuk mengeluarkan buah yang baik. Tetapi sebaliknya yang dihasilkan oleh umat Israel adalah kelaliman dan keonaran. Dalam pasal 5 ayat yang ke-7. Kebun anggur yang dirawat dengan baik malah menghasilkan onak duri. Mereka telah menerima kasih dari Tuhan, tetapi mereka melakukan kejahatan
satu kepada yang lain. Mereka hidup dalam hawa nafsu, bukan takut akan Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, apakah lagi yang harus aku lakukan bagi kebun anggurku ini? Dan akhirnya ini yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur, yakni ia akan menebang pagar durinya, membiarkan ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi. Ia akan memerintahkan awan-awan supaya tidak menurunkan hujan ke atasnya. Dalam pasal 5 ayat 5-6. Saudara, ini berarti saudara, Tuhan tidak akan melindungi lagi. Tuhan tidak memberkati lagi. Sehingga kebun anggurnya akan rusak dan diinjak-injak. Apa perenungan kita hari ini saudara dari pembacaan ini? Yesaya pasal 5 adalah sebuah nyanyian. Tetapi sayang, bukan nyanyian pujian, melainkan nyanyian kekecewaan, nyanyian kemarahan. Karena apa yang didapati Tuhan dari umatnya adalah buah yang masam dan busuk, bukan buah yang baik. Padahal Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik bagi umatnya. Bagaimana dengan kita? Sadarkah saudara bahwa kita masing-masing adalah kebun anggurnya Tuhan? Yesus telah memberikan kasih-Nya yang besar untuk menebus saudara dan saya. Bahkan Dia telah mati bagi kita. Dia telah melindungi dan memelihara kita. Dia menunggu buah yang baik dari kita. Buah apakah yang kita keluarkan bagi Tuhan? Apakah buah yang baik atau buah yang masam? Sadarlah sebelum Ia menebang dan membuang saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar satu pelajaran penting meskipun keras, bahwa kami harus mengeluarkan buah yang baik. Karena Engkau adalah Tuhan, sang pemilik kebun anggur, yang memberikan bibit yang baik, yang memberikan pemeliharaan yang luar biasa, yang telah menjaga, yang telah memberkati, yang telah melindungi, dan telah memberikan segalanya untuk kami. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami belum menghasilkan buah yang baik. Mungkin kami sudah menghasilkan buah, tapi buah yang kami hasilkan adalah buah yang masam, buah yang busuk. Tuhan, biarlah pembacaan hari ini mengubahkan kami. Kami mau Tuhan dengar-dengaran kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan mau menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Menghasilkan kasih, menghasilkan kesabaran, menghasilkan kelemah lembutan, menghasilkan kerendahan hati, menghasilkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Kami boleh menjadi kebun anggur yang subur, yang menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita menghasilkan buah yang baik. Amin.